Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semangat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal materi aljabar. Latihan soal ini persiapan untuk ujian sekolah SMP tahun 2021. Langsung saja kita mulai ke soal pertama. Diketahui A sama dengan negatif 2x ditambah 3 dan B sama dengan 3x dikurang 5. Hasil pengurangan B dari 2A adalah... Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan kalau kata hubungnya di sini adalah dari, berarti persamaan yang belakang, yaitu yang 2A, kita kurangi dengan persamaan yang di bagian depan, yaitu B. Bisa kita tuliskan 2A dikurang B, nah ini menjadi sama dengan 2 dikalikan dengan persamaan A itu apa? Negatif 2x tambah 3 dikurang dengan persamaan yang B adalah 3x dikurang 5. Di bagian ini penulisannya dikurung karena pengurangnya terdiri dari dua suku. Jadi kalau hanya ada satu suku aja nggak usah dikurung ya. Yang perlu dikurung itu kalau ada dua suku atau lebih. Kita lanjutkan sama dengan bagaimana menghitung yang bagian awal. 2 kita kalikan ke negatif 2x dan juga kita kalikan ke 3. 2 dikali negatif 2x menjadi negatif 4x. 2 dikali 3 menjadi positif 6. Yang bagian belakang pun negatifnya harus kita kalikan ke dalam kurung dulu ya. Negatif dikali 3x menjadi negatif 3x. Negatif dikali negatif 5 menjadi positif 5. Berikutnya, kita tuliskan dulu berdekatan suku-suku yang sejenis. Negatif 4x dengan yang negatif 3x. Lalu positif 6 dengan positif 5. Selanjutnya langsung kita jumlah atau kurangkan saja. Negatif 4x dikurang 3x menjadi negatif 7x. Oke, sudah paham ya? Ditambah 6 tambah 5 yaitu 11. Sudah. Maka jawaban akhirnya yaitu negatif 7x ditambah 11. Soal nomor 2, bentuk sederhana dari p kuadrat dikurang 9pq dikurang 2q kuadrat dikurang 3p kuadrat ditambah 5pq ditambah 5q kuadrat adalah, kita tuliskan dulu berdekatan suku-suku yang sejenis. Yang pertama yaitu p kuadrat. P kuadrat ini sejenis dengan yang negatif 3p kuadrat. Ya, betul. Kita tuliskan. Berikutnya, negatif 9pq dengan yang positif 5pq. Negatif 9pq ditambah 5pq. Lalu terakhir yang negatif 2q kuadrat dengan yang positif 5q kuadrat. Negatif 2q kuadrat ditambah 5q kuadrat. Berikutnya, kita dapat menjumlahkan ataupun mengurangkan suku-suku yang sejenis tersebut. Menjadi sama dengan, di sini kan ada koefisiennya yaitu 1 ya. 1p kuadrat dikurang 3p kuadrat hasilnya jadi berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Variabelnya p kuadrat. Berikutnya kita hitung koefisiennya. 1 dikurang 3 yaitu negatif 2. Nah, suku yang berikutnya variabelnya yaitu pq. Lalu kita hitung koefisiennya. Negatif 9 ditambah 5 hasilnya menjadi negatif 4. Sudah ya. Berikutnya yang variabelnya itu q kuadrat. Lalu kita hitung koefisiennya, negatif 2 ditambah 5 menjadi positif 3. Sudah, maka hasilnya yaitu negatif 2p kuadrat dikurang 4pq ditambah 3q kuadrat.
Soal yang nomor 3, hasil dari 2x dikurang 3 dikalikan dengan 5x tambah 4 adalah, mari kita tulis ulang persamaannya terlebih dahulu. 2x dikurang 3 dikali dengan 5x ditambah 4. Berikutnya, bagaimana cara mengalihkan persamaan dua suku dengan dua suku? Yaitu dengan cara seperti ini ya, masih ingat atau tidak? 2x nya kita kalikan ke 5x, berikutnya 2x kita kalikan ke positif 4, lalu yang negatif 3 kalikan ke 5x, negatif 3 yang pun kalikan ke yang positif 4. Hasil perkalian yang pertama, 2x kalau kita kali 5x menjadi 10x kuadrat. 2x dikali 5x, kita kalikan angkanya terlebih dahulu, 2 dikali 5 sama dengan 10, dan yang x kali x ini menjadi x pangkat 2. Kalau ada perkalian aljabar yang variabelnya sama, langsung saja kita jumlahkan pangkatnya, yaitu menjadi yang ini pangkat 2. Seperti ini ya. Ini untuk coret-coretan saja. Berikutnya 2x kita kalikan 4 menjadi positif 8x. Negatif 3 dikali 5x menjadi negatif 15x. Negatif 3 kita kali 4 menjadi negatif 12. Nah, berikutnya kita jumlahkan dulu suku yang sejenis. 8x dengan yang negatif 5x ya. 10x kuadrat tetap, 8x dikurang 5x menjadi negatif 7x, lalu yang negatif 12 pun tetap. Oke, jadi hasil perkaliannya yaitu 10x kuadrat dikurang 7x dikurang 12. Nomor 4, hasil dari 3x dikurang 2y kuadrat. Kita tuliskan lagi. 3x dikurang 2y kuadrat sama dengan, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perpangkatan. Tapi kalau kalian merasa cara itu cukup sulit, bisa kita uraikan seperti ini. 3x negatif 2y pangkat 2 itu kan sama saja persamaan ini kita kalikan sebanyak 2 kali ya. Atau bisa kita tuliskan menjadi 3x negatif 2y dikali dengan 3x negatif 2y. Cara mengerjakan perkaliannya seperti soal yang sebelumnya. 3x kita kalikan 3x, hasilnya menjadi 9x kuadrat. 3x dikali negatif 2y, hasil menjadi negatif 6xy. Negatif 2y dikali 3x menjadi negatif 6xy. Negatif 2y dikali negatif 2y menjadi positif 4y kuadrat. Sampai sini paham ya? Berikutnya kita gabungkan dulu suku-suku yang sejenis, yaitu yang negatif 6xy dikurang 6xy menjadi 9x kuadratnya tetap ya. Yang ini variabelnya xy. Lalu kita hitung koefisiennya. Negatif 6 dikurang 6 itu hasilnya adalah negatif 12. Ditambah 4y kuadratnya tetap. Sudah selesai. Jadi hasil dari 3x negatif 2y kuadrat adalah 9x kuadrat dikurang 12xy ditambah 4y kuadrat. Soal nomor 5, perhatikan pemfaktoran berikut. Di sini ada 3 persamaan, lalu kita diminta untuk mencari pemfaktoran yang bernilai benar. Mari kita kerjakan dari yang nomor 1 terlebih dahulu. 2a kuadrat dikurang 3ab. Cara memfaktorkannya sama dengan, kalau kita lihat dari koefisiennya itu 2 dan 3, mereka memiliki FPB 1, berarti kita tidak usah faktorkan keluar. Sedangkan dari variabelnya yaitu yang a kuadrat dan ab, a kuadrat ini artinya a kali a, sedangkan yang ab itu artinya adalah a kali b. Berarti kedua suku tersebut sama-sama terdapat variabel a. Jadi yang bisa kita faktorkan keluar adalah variabel a-nya. Berikutnya buka kurung, 2a kuadrat, kalau 1a-nya sudah kita keluarkan,
maka masih ada 2 dan A-nya tersebut. Kita tulis di sini 2A. Lalu yang negatif 3AB, kalau A-nya sudah kita faktorkan keluar, maka masih tersisa sukunya yaitu negatif 3B. Sudah ya, ini bentuk pemfaktoran yang pertama, dan ternyata benar ya, A dalam kurung 2A dikurang 3B. Pemfaktoran persamaan yang pertama benar. Berikutnya persamaan yang kedua, X kuadrat dikurang 9 sama dengan, di video sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga kalau ada persamaan kuadrat yang terdiri dari 2 suku dengan penghubungnya itu pengurangan, dan suku pertamanya ini merupakan bilangan kuadrat, suku keduanya pun merupakan bilangan kuadrat, bisa kita faktorkan dengan lebih sederhana. X kuadrat itu berarti kuadrat dari X. 9 itu berarti kuadrat dari 3. Ibu tuliskan rumusnya di sini ya. Kalau ada persamaan A kuadrat dikurang B kuadrat, maka hasil pemfaktorannya sama dengan A ditambah B dikalikan dengan A dikurang B. Oke, atau boleh juga kalau kita mau menuliskan yang negatifnya ini di bagian depan dan yang penjumlahnya itu di bagian belakang, sama saja. Maka persamaan yang kedua dapat kita faktorkan menjadi, suku yang pertamanya apa? X kuadrat. Oke, berarti dapat kita tulis di sini ya, X. Lalu suku yang kedua, 9 itu kuadrat dari 3 atau sama dengan 3 kuadrat. Dapat kita tuliskan 3 di sini di suku yang kedua. Berikutnya, penghubungnya yaitu positif, yang bagian belakang ini negatif. Atau boleh juga dituliskan yang negatifnya terlebih dahulu. Sudah ya? Maka pernyataan yang kedua ini salah. Karena seharusnya salah satunya itu ada yang bertanda positif, tidak bertanda negatif keduanya. Sekarang kita coba lanjutkan ke persamaan yang ketiga. 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 12. Nah, hasil pemfaktorannya adalah sama dengan, di video sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan soal yang seperti ini. Kita kalikan dulu koefisien x kuadrat dengan konstanta. 2 kalau dikali negatif 12 hasil menjadi negatif 24. Berikutnya, kita cari hasil perkalian dua bilangan yang menghasilkan negatif 24. Kemungkinannya kan banyak ya. Coba sekarang langsung kita arahkan. Kita mencari dua bilangan yang kalau dikali menjadi negatif 24, kalau dijumlahkan menjadi positif 2. Kemungkinan bilangannya yaitu 6 kali 4, lalu tanda negatifnya di mana? Supaya hasil menjadi positif 2. Tanda negatifnya berada di yang bilangan 4. Negatif 4 ya. Maka dapat kita tuliskan menjadi X ditambah 6 dikalikan dengan X dikurang 4. Tapi jangan lupa, konstantanya ini masing-masing harus kita bagi 2 dari sini ya, karena 2-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Oke, kita bagi 2 menjadi X ditambah 3. Lalu Ibu mau buat suku yang di belakangnya ini supaya tidak berbentuk pecahan, tapi tidak langsung Ibu bagi. Maka berubah menjadi 2x dikurang 4. Ini juga sudah ada di penjelasan video sebelumnya. Silahkan simak video sebelumnya kalau ingin mengetahui penjelasan yang lebih mendetail. Atau dapat Ibu tuliskan yang 2x dikurang 4-nya ini di depan, yang x tambah 3-nya Ibu tuliskan di bagian belakang. Sekarang kita bandingkan dengan pernyataan yang ada di soal. Pemfaktoran yang pertama sudah benar ya, tapi ternyata untuk pemfaktoran yang keduanya salah. Harusnya ini tandanya adalah plus. Jadi pernyataan yang ketiga pun salah. Maka pernyataan yang benar hanya pernyataan yang pertama saja.
soal nomor 6, bentuk sederhana dari 9 dikurang 16x kuadrat dibagi dengan 4x kuadrat dikurang 11x ditambah 6. Kita faktorkan dulu persamaan yang di atas. 9 dikurang 16x kuadrat menjadi, ayo masih ingat tidak caranya? Ada dua suku yang dihubungkan oleh tanda pengurangan dan kedua suku tersebut merupakan bilangan kuadrat. 3 kuadrat, 16x kuadrat itu adalah kuadrat dari 4x. Maka dapat kita faktorkan menjadi 3 dikurang 4x dan 3 ditambah 4x. Rumusnya pakai yang ini ya. Kalau ada A kuadrat dikurang B kuadrat, hasil sama dengan A dikurang B dikalikan dengan A tambah B. Atau, kalau kita tuliskan variabel X itu berada di bagian depan menjadi negatif 4x ditambah 3 dikali dengan 4x ditambah 3. Berikutnya, persamaan yang kedua yang berada di bagian penyebut, kita faktorkan juga 4x kuadrat dikurang 11x ditambah 6. Hasil pemfaktorannya adalah kita kalikan koefisien x kuadrat dengan konstanta, 4 dikali 6 hasilnya adalah 20. Sekarang kita cari pasangan bilangan yang kalau dikali menghasilkan positif 24 kalau dijumlah menjadi negatif 11. Berarti kedua bilangannya ini nanti negatif ya. Kira-kira berapa bilangan yang mungkin? Kalau dikali menjadi positif 24, kalau dijumlah menjadi negatif 11. Bilangannya yaitu 8 dan 3. Negatif 8 dan negatif 3. Maka dapat kita tuliskan menjadi x dikurang 8 dan x dikurang 3. Jangan lupa, karena koefisien x kuadratnya adalah 4, jadi konstantanya di sini kita pilih 4. Sama dengan persamaan yang depan bisa kita sederhanakan menjadi x min 2. Persamaan yang belakang supaya tidak berupa pecahan dapat kita kali 4. 4 dikali x menjadi 4x. Dan negatif 3/4 kalau kita kali 4 menjadi negatif 3. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Sekarang kita gabung. Pemfaktoran dari persamaan yang di bagian pembilang adalah negatif 4x tambah 3 dikali dengan 4x tambah 3. Sedangkan yang bagian penyebutnya yaitu x dikurang 2 dikali dengan 4x dikurang 3. Apakah kalian melihat ada suku-suku yang sama di sini? Hampir sama ya. Yang negatif 4x ditambah 3 dengan 4x dikurang 3 ini hanya berbeda di tanda negatifnya saja. Persamaan yang ini dapat kita ubah dulu menjadi, kalau negatifnya kita faktorkan keluar, maka yang di bagian dalamnya masih tersisa 4x dikurang 3. Sudah ya? Mari kita tuliskan ulang dulu. Negatif 4x dikurang 3 dikali dengan 4x ditambah 3 dibagi dengan x kurang 2 dikalikan dengan 4x dikurang 3. Nah, maka persamaan yang 4x dikurang 3 ini dapat kita sederhanakan atau langsung dicoret saja. Maka yang masih tersisa adalah negatif 4x tambah 3 dibagi dengan x dikurang 2. Atau yang bagian atas, kalau negatifnya kita kalikan ke dalam kurung menjadi negatif 4x dikurang 3 dibagi dengan x dikurang 2. Ini adalah bentuk sederhananya. Atau sampai sini juga boleh, tergantung nanti yang ada di pilihan jawabannya itu yang mana, kalau soalnya berupa pilihan ganda. Berikutnya, ini masih pembagian juga ya. Bentuk sederhana dari pembagian ini adalah kita faktorkan lagi persamaan yang pertama, 3x kuadrat tambah 10x dikurang 8 sama dengan 3 dikali negatif 8, hasilnya adalah negatif 24. Berikutnya, kita cari dua bilangan yang kali-kali menghasilkan negatif 24
dan kalau dijumlah menjadi positif 10. Kira-kira berapa bilangan tersebut? Iya, betul, yaitu 12 dan 2, dan tanda negatifnya adalah di bilangan 2. 12 kalau kita tambah dengan negatif 2, hasilnya sama dengan positif 10. Maka dapat kita tuliskan di sini pemfaktorannya adalah X ditambah 12 dan X dikurang 2. Jangan lupa konstantanya kita bagi 3 dari koefisien X kuadrat ini ya, 3-nya. Persamaan yang pertama ini dapat kita sederhanakan menjadi 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Lalu persamaan yang kedua, supaya tidak bernilai pecahan, harus kita kalikan 3 menjadi 3X dikurang 2. Persamaan berikutnya yang X kuadrat dikurang 3X dikurang 28, ini kalau kita faktorkan hasilnya adalah kita cari dua bilangan yang kalau dikali menjadi negatif 28, tapi kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi negatif 3. Kira-kira berapa ya bilangannya? Iya, betul, bilangannya itu 7 dan 4. Lalu tanda negatifnya di mana? Di 7. Jadi negatif 7 dikali 4 hasilnya negatif 28, tapi kalau kita jumlahkan kedua bilangan ini hasil menjadi negatif 3. Dapat kita tuliskan hasil pemfaktorannya adalah X dikurang 7 dikali dengan X ditambah 4. Sekarang kita gabungkan kedua persamaan tersebut. Persamaan yang atas yaitu X tambah 4 dengan 3X dikurang 2, persamaan yang bagian bawah atau penyebut yaitu X min 7 dikali X tambah 4. Apakah di sini kalian melihat ada suku yang sama? Ya, betul, yaitu yang X tambah 4 dengan X tambah 4 ini ya, jadi bisa kita sederhanakan saja keduanya. Maka masih tersisa 3X dikurang 2 dibagi dengan X dikurang 7. Sudah selesai. Jadi, bentuk sederhana dari 3X kuadrat ditambah 10X dikurang 8 dibagi dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 adalah 3X dikurang 2 per X dikurang 7. Nomor 8, salah satu faktor dari 6X kuadrat dikurang 7X dikurang 3 adalah, kita tuliskan lagi persamaannya ya, 6X kuadrat dikurang 7X dikurang 3. Bagaimana cara memfaktorkannya? 6 kita kalikan dengan negatif 3 menjadi negatif 18. Sekarang kita cari perkalian dua bilangan yang hasil negatif 18, tapi kalau dijumlah menjadi negatif 7. Kira-kira berapa ya bilangannya? Iya, betul, yaitu 9 dan 2. Lalu tanda negatifnya adalah di sini. Negatif 9 kalau kita kali 2 menjadi negatif 18. Negatif 9 kalau kita tambah 2 menjadi negatif 7. Berikutnya kita tuliskan bentuk pemfaktorannya menjadi X dikurang 9 dikali X tambah 2. Jangan lupa konstantanya kita bagi dengan koefisien dari X kuadrat, yaitu 6. Sudah ya. Berikutnya dapat kita sederhanakan 9 dibagi 6. Ini kalau sama-sama kita bagi 3. 9 dibagi 3 itu 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi 3 per 2. Yang bagian belakang, ini kalau sama-sama kita bagi 2, 2 bagi 2 kan 1 ya. 6 bagi 2 hasil 3. Tambah 1 per 3. Ternyata kedua hasil pemfaktorannya ini berupa pecahan. Jadi perlu kita ubah dulu supaya tidak berbentuk pecahan. Persamaan yang pertama, X dikurang 3 per 2, karena penyebutnya adalah 2 di sini ya, maka perlu kita kali 2 supaya tidak berbentuk pecahan. 2 dikali X hasil 2X, yang negatif 3 per 2 kalau kita kali 2 menjadi negatif 3. Persamaan yang kedua, X ditambah 1 per 3, di sini penyebutnya adalah 3. Maka supaya menghilangkan bentuk pecahannya dapat kita kalikan 3. X dikali 3 jadinya 3X, 1 per 3 dikali 3 menjadi positif 1. Salah satu faktor dari 6X kuadrat kurang 7X kurang 3 adalah 2X min 3 atau 3X tambah 1. Tergantung nanti yang ada di pilihan jawabannya yang mana. Soal nomor 9,
Diketahui nilai P tambah Q sama dengan 17 dan P kali Q sama dengan 52. Nilai dari P kuadrat ditambah Q kuadrat adalah, pertama-tama, mari coba kita tuliskan dulu hasil dari P tambah Q kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 2PQ tambah Q kuadrat. Oke, ini rumus langsungnya dan bisa kalian dapatkan dengan cara mengalihkan P tambah Q dikalikan P tambah Q ya. Rumus ini pun sudah Ibu berikan di video sebelumnya. Maka, kalau kita mau mencari nilai dari P kuadrat ditambah Q kuadrat saja, jadi suku yang 2PQ ini harus kita gabung ke sisi sebelah kiri sama dengan. Maka dapat Ibu tuliskan menjadi P tambah Q kuadrat. 2PQ ini kalau kita pindahkan ke kiri menjadi negatif 2PQ. Maka, kalau kita mau mencari nilai dari P kuadrat ditambah Q kuadrat, dapat kita lakukan dengan cara mencari hasil dari P tambah Q kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan 2PQ. Informasi di soalnya kan sudah diberikan nilai P tambah Q-nya ya, dan juga nilai P kali Q-nya itu. Dapat kita tuliskan ke sini nilai P tambah Q-nya yaitu 17. Kita kuadratkan dikurang dengan 2 kali P kali Q-nya itu 52. 17 kuadrat itu hasilnya 289. 2 kali 52 hasilnya sama dengan 104. Maka hasilnya sama dengan 185. Maka nilai dari P kuadrat tambah Q kuadrat adalah 185. Sekian untuk video kali ini. Semoga informasi yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan juga kalian mudah untuk memahami soal-soal yang tadi sudah Ibu berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.